ketika dari awal kita memilih beasiswa LPDP, secara moral nih ya, saya nggak bicara hitam di atas putih nih, lebih baik pulang gitu, lebih baik mengabdi untuk Indonesia. Kecuali ya, dulu saya pas pulang kerja sosial di Drama. LPDP, Mas. Kerja sosial saya di LPDP berapa bulan? 3 atau 6 bulan saya kerja. Nggak dibayar sama sekali. Oke, kamu nggak pulang nggak apa-apa, tapi kamu harus bayar denda atau apa gitu. Nah, itu bener nggak sih, Mas? Oke, welcome back to podcast Backstage Japan. Nah, hari ini topik kita bakalan juicy nih, guys. Kenapa? Karena kita bakal ngomongin beasiswa yang dari pemerintah Indonesia untuk studi lanjut S2 dan atau S3. Ya, beasiswa LPDP. Tapi kita hari ini nggak akan ngomongin tentang application proses atau misal pengalaman waktu kuliah itu kayak gimana. No, no, no. Kita nggak akan ngomongin itu. Kita akan ngomongin gimana sih pengalamannya alumnus LPDP yang akhirnya pulang ke Indonesia dan mengabdi untuk negara. Wis, keren banget sih ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang dulu kuliah di Jepang, pakai beasiswa LPDP tahun 2016 sampai 2018. Terus ini setelah lulus, dia pulang ke Indonesia dan dia mengabdi di Pemda DKI Jakarta. Perkenalkan tamu kita hari ini, Mas Muslih Muharik. Halo, Mas Muslih, gimana kabarnya Mas Muslih? Halo, halo Mas Arief. Baik, baik, baik. Terima kasih nih udah Baik. diundang. Nah, mungkin ini ya untuk awal-awalan gini mungkin bisa perkenalan diri dulu, Jiko Shokai dulu gitu, Mas Muslih. Cocok. Oh, udah lama nggak dengar bahasa Jepang. Oke, thank you Mas Arief. Halo teman-teman semua. Eh, apa namanya penonton Backstreet Japan ya nama Iya. podcast. Perkenalkan saya Musli ya betul yang sudah disampaikan oleh Mas Arief. Dulu saya ketemu sama Mas Arief ini waktu saya kuliah di Jepang. Udah 7 tahun, 8 tahun yang lalu ya. 9 tahun yang 8, lalu. 8 tahun ya, 8 tahun. Ya, 8 tahun yang lalu ketemu sama Mas Arief. 9 tahun saya kakak kelas jadi masuknya duluan gitu ya. 9 tahun yang lalu ketemu sama 8 tahun yang lalu ketemu sama Mas Arief. Kuliah di Tokyo Tech dulu namanya ya. Sekarang sudah berganti nama. Dulu S1-nya di ITB tapi saya langsung S2 nggak belum pernah punya pengalaman kerja langsung S2 di Jepang. Ngambil teknik mesin gitu. S1-nya teknik mesin, S2-nya teknik mesin. Kemudian kembali pulang ke Indonesia. Ya nanti mungkin diskusinya lebih lanjut gitu ya. Intinya salam kenal semuanya. Oke, oke. Ya ini dulu si Mas Muslih ini dulu senpai aku dulu waktu di Tokoda ya. Jadi ini kita udah lama nggak ketemu juga. Bolehlah sekalian kita juga ngobrol-ngobrol juga ya nanti. Kira-kira Nah, gimana kabarnya sekarang gitu lah ya. Tapi oke lah. Untuk permulaan dulu lah ya. Kalau nggak salah kan akhir-akhir ini lumayan rame ya di media sosial gitu. Apa tentang beasiswa LPDP itu sebenarnya itu setelah kita lulus beasiswa LPDP itu tuh kita harus pulang atau enggak sih, Mas? ya dari dulu juga ini ramai sih Mas. Oh Sampai ya. sekarang juga. Ya. Hmm. Uh, Oke. Cuman memang kebijakannya berubah-berubah ya setiap setiap angkatannya, setiap tahunnya kebijakannya berubah-berubah. Kalau Hmm. zaman sekarang nih yang setahu saya ya, yang saya tanya-tanya karena saya 10 tahun yang lalu gitu dapat LPDP udah cukup lama. Yang sekarang itu mereka ada kewajiban pulang 2N+1 terakhir kalau nggak salah ya, 2N+1. Kemudian sekarang ada kebijakan mereka boleh kerja dulu di luar negeri itu kalau nggak salah 2 tahun ya kalau nggak salah. Tapi harus seizin LPDP. Tapi durasinya saya kurang kurang pasti ya 2 tahun kah atau berapa gitu atas izin LPDP gitu. Nah mungkin pekerjaan-pekerjaannya juga harus yang ada hubungannya gitu ya sama Indonesia. Nah kalau dibandingin sama zaman saya dulu, saya ingat saya ya itu nggak ada kesepakatan hitam di atas putih gitu ya harus kembali. Tapi lebih ke moral aja gitu, lebih ke moral karena memang biasanya juga masih terbilang baru ya zaman dulu ya. Zaman dulu ya udah jauh banget. Tapi ada kontrak di mana menstat kita bersedia kembali ke Indonesia kapan saja ketika negara memanggil. Itu ada kontrak, ada kata-kata seperti itu gitu. Ya jadi kalau misalnya kita ketahuan kerja di luar itu tiba-tiba negara manggil ya kita harus pulang. Kontraknya bunyinya seperti itu kalau zaman dulu gitu. Cuman kalau yang sekarang ya itu 2N+1 dan juga harus atas izin LPDP ketika ingin bekerja di luar negeri. Kayak gitu Mas Arief. Oke, oke. Berarti ini kasusnya ini ya, disclaimer buat teman-teman yang nonton. Ini berarti untuk kasusnya Mas Muslih waktu itu
tahun 2016 ya, Ya, 2016 ya waktu itu. berangkat 16. Ya, Dapatnya 16 15. itu nggak ada perjanjian hitam di atas putih, cuma kalau negara membutuhkan ya mau nggak mau harus apa harus pulang lah ya, mau pulang atau harus Betul. pulang lah ya. Tapi kalau dari teman-temannya Mas Muslih ini ya, lah itu kalau lihat misalnya itu kan Mas Muslih ini akhirnya pulang ke Indonesia kan. Hmm. Terus kalau apa sih teman-temannya Mas Muslih itu mungkin masih ada yang di Jepang atau mungkin kerja di sini gitu, nggak pulang gitu lah ya. Menurut Mas Muslih gimana? Kalau dari pendapatnya Mas Muslih sendiri. Ini ada dua kacamata ya, ada kacamata moral sama ada kacamata hitam di atas putih gitu ya. Oke. Kalau kacamata moral ya karena saya eh, di pihak yang pulang dan apalagi mengabdi untuk negara gitu ya. Ya pasti kacamata saya pro-nya yang ke arah apa yang saya lakukan gitu ya. Secara moral karena kita beasiswanya didapat dari uang negara dari pajak rakyat gitu ya. Ya secara moral saya lebih baik pulang dan mengabdi untuk negara kayak gitu. Dan memang ketika dari awal kita memilih beasiswa LPDP, secara moral nih ya, saya nggak bicara hitam di atas putih nih. Kalau di hitam Hmm. di atas putih panjang kali lebar kali tinggi kan. Ya. Secara moral ya lebih baik pulang gitu, lebih baik mengabdi untuk Indonesia. Kecuali kita dari awal memang ada plan di hidup kita gitu ya. Kita nggak mau pulang, kita memang udah nge-step kita pasti bekerja di luar negeri gitu. Kan beasiswa ada banyak ya, ada Mhm. beasiswa lain gitu selain LPDP. Nah itu mungkin opsinya bisa pakai beasiswa lain gitu. Namun kalau secara hitam di atas putih, ya inilah yang banyak orang-orang juga apa namanya jadi alasan gitu ya. Karena memang di hitam di atas putihnya apalagi sekarang ya boleh kerja dulu di luar negeri atau yang zaman-zaman dulu mungkin kontraknya ada yang nggak ada kewajiban untuk pulang hitam di atas putihnya gitu. Ya itu kan jadinya jadi buka peluang juga buat mereka gitu. Dan setahu Mhm. saya ya di level pimpinannya di LPDP juga masih debatable antara boleh langsung pulang harus mengabdi atau boleh kerja di luar negeri karena kan masih ada orang-orang yang pro terhadap ini bagusnya di luar buat buat koneksi buat biar mereka dapat pengalaman dan lain sebagainya gitu jadi dia di level pimpinan pun masih debatable gitu kayak gitu Mas Arief. Oke, oke. Berarti inilah tergantung inilah ya apa mau lihat dari sisi moralnya karena kita udah pakai beasiswa LPDP yang uangnya juga dari rakyat gitulah ya, dari rakyat gitu. Betul. Jadi kalau Mas Mujis ini lebih terpanggil untuk pulang gitu lah. Cuma kalau dari kacamata lain ya, kayak yang Mas Mujis tadi ngomong ya, ini kita baru lulus, kita belum ada pengalaman apa-apa, pulang ke Indonesia ya mau ngapain juga atau mungkin bisa bilang juga mereka aku lebih baik kerja di luar negeri dan di kemudian hari mungkin kita bisa ya nge-support Indonesia lah maksudnya di kacamata internasional kan kan juga mungkin ada yang bisa bilang itu tuh kayak connect inilah kayak apa koneksi jadi bridging antara Indonesia dan negara asingnya itu gitu loh itu beberapa Ya. ada yang bilang kayak gitu ya. Cuma yang aku pengen tanya ya Mas Muslih ini, kan aku sering dengar juga rame itu kan, oke, kalau zaman-zamannya Mas Muslih dulu ya 2016 atau 2017 tuh, oke, kamu nggak pulang nggak apa-apa, tapi kamu harus bayar denda atau apa gitu. Nah itu bener nggak sih Mas? Em, Kayaknya ini yang memang tanpa izin dan lain-lain ya atau misalnya nih beasiswanya tuh targeted buat PNS TNI Polri. Itu kan biasanya ada beberapa sekarang udah banyak banget gitu. Kalau zaman Ya. dulu saya dulu nggak terlalu banyak. Intinya saya ambil contoh beasiswa targeted TNI Polri itu kan ketika mereka apply mereka adalah statusnya sebagai abdi negara ya sebagai birokrat ya. Ketika mereka apply mereka ya udah jelas ketika pulang mereka harus balik ke instansi awalnya gitu ya. Karena memang ketika mereka penugasan juga itu ada tugas dari instansinya gitu. Dan mereka masih digaji secara kepegawaiannya si birokrat, mereka masih digaji. Walaupun cuma gaji pokok ya, nggak ada tunjangan dan apa-apaan itu cuma gaji pokok aja. Mereka masih digaji selama mereka tugas belajar intinya namanya. Nah, kalau yang hal-hal seperti ini ketika mereka targeted, kemudian mereka LPDP dan setelah selesai kemudian bekerja di luar, kemudian ya dalam tanda kutip kabur gitu ya. Nah ini mungkin yang akan menjadi masalah gitu ya. Ini saya ngasih contoh ekstrim ya. Mungkin kalau yang Hmm. reguler ya mereka mungkin tidak izin dan lain sebagainya gitu ya. Dan Oh, memang LPDP-nya kebetulan tahu aja gitu. Kalau nggak oke. kalau nggak tahu ya mungkin ya susah juga ya ngetrace-nya gitu. Nah ini yang kayak gini yang case ekstrim seperti ini
yang memang jelas mereka harus pulang karena mereka sudah punya instansi dan mereka sudah jelas statusnya sebagai birokrat negara. Ketika mereka dapat beasiswa LPDP kemudian nggak pulang gitu ya kerja di luar, inilah yang bisa diproses sama LPDP untuk penggantian uang beasiswanya selama mereka terima kayak gitu. Tapi saya nggak tahu ya, ini kan ranahnya privasi ya antara LPDP sama si Mhm. yang bersangkutan gitu. Ya benar-benar. Pengembaliannya seperti apa, kemudian mekanismenya seperti apa, sampai penagihannya seperti apa itu saya nggak tahu karena itu case-nya tertutup gitu, nggak dibuka untuk publik juga kayak gitu, Mas Arief. I see. Berarti kayak LPDP ini karena mungkin karena ini ya lebih kayak dia ini kan available untuk semua warga Indonesia ya, semua seluruh warga apa masyarakat Indonesia. Jadi mungkin ada yang apply itu dia tuh udah kerja dulu misalnya di instansi pemerintah atau di Ya. TNI atau di mana. Kalau misalnya nggak pulang harus bayar itu tuh kalau yang mereka tuh udah ada ikatan dinasnya ya sebelum dia apply beasiswa itu gitu ya biasanya. Ini case ekstrim ya, maksudnya ini Ya. case pasti pasti bermasalah. Cuman Oke. yang lain-lainnya yang ada kemungkinan bermasalah itu tetap ada. Kayak misalnya eh, ada misalnya ini kan tergantung ya tiap tahun tuh kebijakan berubah biasalah di pemerintahan seperti itu. Dia Klasik dia lah ya. dia kontrak nih di LPDP, kontraknya men-state Ya. nih. Ini kebetulan aja gitu di angkatannya dia kontraknya men-state harus pulang ketika Ya. kembali gitu. Nah, kemudian dia tidak kembali dan dia ketahuan sama LPDP. Itu juga bisa. Nggak harus dia sudah punya instansi di Indonesia kayak gitu. Tapi ini saya pakainya case ekstrim aja yang udah absolut bahwa itu tuh salah gitu. Kalau yang Hmm. itu kan yang lainnya masih debatable ya. Masih bisa ngajuin apa lah itu segala macam pengadilan lah Ya. apa kalau yang PNS TNI ASN TNI Polri ini kan udah udah absolut gitu dia pasti salah karena dia nggak pulang kayak gitu Mas Arief saya ngasih yang aman aja contohnya. Oke, berarti lebih ke case by case ya. Kalau misalnya memang dia ada klausul tertentu yang bilang harus pulang tapi dia ngelanggar ya ya udah itu berarti udah Ya, cross the line lah ya ya istilahnya lah setahu ya. saya kayak gitu kontraknya kan diupdate terus. Ya, oke oke oke. Oke sih, kalau gitu mungkin aku pengen balik ke kalau kasusnya Mas Muslih sendiri ini ya. Tadi kan Mas Muslih bilang nih, udah apa pulang ke Indonesia karena ada tanggung jawab moral gitulah ya. Mungkin ada nggak sih kayak em, kenapa sih kenapa harus pulang ke Indonesia? Apa ada cita-cita untuk membangun Indonesia supaya lebih baik atau apa gitu mungkin? Wih keren banget kayaknya. Siapa tahu loh, ya kan? Ya, ya, tanggung jawab moral itu sebetulnya ada ketika ya kan ketika kita apply LPDP itu kan kita nulis esai ya. Pastinya Ya. di esai itu jelas ada bagaimana cara kita untuk mengabdi untuk Indonesia gitu ya. Mungkin ada yang memang state mau di luar gitu cara ngabdinya. Saya nggak tahu ya berani banget gitu nulis kayak gitu. Cuman Kenapa biasanya dia gitu? Kalau misalnya kita nulis misalnya, aku pengen membanggakan nama Indonesia di kancah ya internasional ya gitu mungkin, nih. mungkin Bisa bisa. tuh. Kan saya nggak tahu esainya karena kan yang tahu cuma orang Oh, LPDP gitu. Nah, mungkin mungkin ada, cuman itu berani gitu. Tapi iya saya ya. tipikal yang dulu cari aman. Jadi Oke. essay saya ya saya tulis gitu. Ketika saya lulus saya kembali bakal kayak gini 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 masuk masuk kerja di pemerintahan gitu. Ya udah, ketika saya pulang ya saya ikutin apa yang saya tulis waktu saya submit di essay gitu. Itu tanggung jawab moralnya seperti itu gitu. Ya mungkin ada yang nulisnya apa, ketika pulang jadinya apa gitu ya. Mungkin ada oknum-oknum yang seperti itu gitu. Oknum Hmm. berat banget bahasa oknum kayak gitu. Oknum. Cuman kalau selain selain moral tadi yang Mas Arif tanyakan, ini tergantung preferensi teman ya. Ada preferensi orang ke preferensi teman. Ya. Tergantung preferensi orang. Ada teman saya yang biasanya bukan LPDP, kemudian di luar gitu ya, teman kerja di luar, nggak sampai nggak sampai 2 tahun pulang gitu. Saya tanya kenapa pulang? Mungkin ini bakal sama alasannya sama saya. Waduh di sana bosen gitu-gitu aja orangnya dikit, terus kecil skopnya gitu ya. Kayak kemarin saya dapat kesempatan training di Belanda. Belanda itu udah segede-gede gitu yang udah ngejajah kita ratusan tahun. Hmm. Populasinya aja cuma sama kayak populasi Jabodetabek. Oke. Terus luas areanya Oke. juga ya cuma segitu-gitu aja gitu. Maksudnya ya kita hidup selamanya di sana ya bosan gitu. Ya kita udah kayak sebulan juga habis di Belanda dikelilingin. Indonesia sebulan nggak bakal habis dikelilingin. Maksudnya itu ada satu satu alasan juga ya kita mungkin ada preferensi orang-orang tertentu gitu. Tiap orang berbeda-beda. Bagi saya dan teman saya yang itu mungkin Indonesia lebih lebih menarik aja sih, lebih 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 apa namanya? Lebih lebih banyak, lebih heterogen, lebih banyak yang bisa dieksplor gitu daripada di negara-negara walaupun mereka negara maju ya gitu. Dan Mhm. ya ketika kita punya privilege di Indonesia, maksudnya privilege itu adalah kita bisa jadi kaum menengah gitu.
bukan Oke. bukan bukan yang di bawah gitu. Ya kita have fun aja gitu tinggal di sini gitu, walaupun kita bukan yang kaum kaum borjuis gitu ya, itu masih masih oke lah bisa tinggal di Indonesia, dan itu satu terkait dengan apa namanya, skopnya gitu ya, skopnya kalau di luar bagi saya membosankan gitu. Terus Mhm. tapi bagi orang-orang yang introvert mungkin ya, saya ini kayak ngejudgement banget ya, mungkin cocok gitu di tempat-tempat seperti itu. Cuman saya nggak bisa. Dan saya juga karena saya cukup ekstrovert, ya saya harus punya kayak tetangga gitu ya, tetangga yang tiap malam bisa Mhm. nongkrong, bisa ngobrol gitu ya. Sana kan nggak bisa gitu kan, orang-orang ya individualis gitu. Lebih lebih individualis, bukan individualis semuanya gitu. Terus Oke. makanan juga gitu. Makanan di luar sana harganya lima kali lipat gitu kan dari di Indonesia gitu. Oke, Kayak ya. walaupun kalau di Jepang Mas Arief udah 11-12 ya sama Jakarta sekarang harganya. Oh iya loh, kapan hari itu aku sempat ngecek ya di mana di Jepang itu biasanya aku kalau makan di luar gitu misalnya berapa gitu kan. Terus tiba-tiba kemarin waktu di Jakarta sempat cari makan gitu. Tapi ini ya kalau yang misalnya ya yang 11-12 lah ya misalnya Ya, kalau di sini restoran ya di Jakarta juga restoran. Harganya sama loh hampiran. itu maksud saya. Kalau dari harga itu udah mulai 11-12 kalau sama Jepang. Tapi kalau kemarin saya dapat training ke Eropa itu harganya ngaco di Eropa itu. Oh Harganya lebih ngaco ya berarti ya yang lebih Eropa ngaco, gitu. Oh, lebih ngaco, lebih ngaco. Kayak ya saya sih kalau makanan tuh paling gampang compare McD aja. McD di Indonesia misalnya, ya gampang ya ini ya bener-bener. bisa bisa compare semuanya soalnya. Kalau McD di sini misalnya Big Big Mac lah, Big Mac misalnya 40-50 ribu. Ini maaf ya, Ya. bukan bukan promosi atau Oke, oke. ada yang Kita nggak disponsori oleh McD kok ya, tenang aja. Nggak. Saya juga nggak makan kok. Saya cuma ngebandingin harganya doang. Misalnya di Jepang harganya kalau di rupiah 60-70 ribu, nah di Eropa itu bisa 300 ribu, 400 ribu gitu loh. Maksudnya ya ngaco lah harganya. Dan secara rasa juga ya nggak bisa kita bohongin ya, di Indonesia itu yang udah the best gitu lah buat masalah makanan. Ya Jepang saya juga suka makanan Jepang. Di Jepang makanan Jepang sekarang di Indonesia udah banyak. Jadi jadi Iya, iya. maksudnya saya udah comfort zone lah di Indonesia gitu. Selain alasan moral tadi Mas Arief kayak gitu. I see, I see. Nah, tapi kalau LPDP sendiri ya, itu kan sebenarnya pulang pun itu kan nggak ada ketentuan harus kerja di pemerintahan gitu lah ya, di pemerintahan. Mungkin kalau kita mau wirausaha atau kita pengen jadi karyawan swasta, itu pun juga oke-oke aja. Yang penting kan kita ada kewajiban moral untuk pulang. Itu aja kan ya, Mas, biasanya. Nah, kalau Mas Musi sendiri kenapa kok ini memutuskan untuk join ke pemerintahan atau ini Pemda DKI ya kalau di Pemda DKI itu alasannya apa? Apa karena ada career path-nya di situ atau ada sesuatu yang pengen dicapai di situ, Mas? Ini pasti orang-orang ngiranya, oh karena Pemda DKI gajinya gede gitu. Enggak. Justru pertama kali saya apply PMD DKI itu saya nggak tahu gajinya PMD DKI itu semana gitu. Bahkan saya nggak tahu kalau itu ternyata gede gitu. Saya nggak tahu Hmm, sama sekali gitu. Ketika saya pulang dulu memang saya karena baru fresh grade ya, fresh grade kemudian langsung S2, itu pemikiran idealisme pemikiran saya itu masih sangat idealis gitu. Apalagi dulu saya ikut jadi ketua PPI gitu ya, Indonesia banget mikirnya gitu. Jadi saya itu sangat idealis dulu. Ya walaupun sekarang masih tapi mungkin sudah terkikis gitu. Jadi begitu oleh usia juga ya, dan ya betul karena permainan udah hidup usia. juga ya, Mas. Tapi alhamdulillahnya masih masih punya idealisme lah. Jadi Iya, iya. waktu pulang itu sangat idealis. Jadi saya cuma apply itu kebanyakan ya, walaupun ada satu dua gitu nyelip gitu ya, karena ini kok kayak gini amat gitu ya. Saya apply cuman BUMN sama kebetulan waktu itu buka CPNS gitu. Saya cuma apply Mhm. BUMN yang buka sama tes CPNS. Tapi sekarang BUMN udah terpusat kan ya seleksinya. Dulu masih belum terpusat gitu. Jadi saya apply dan banyaknya teman-teman saya karena saya teknik mesin gitu ya, teknik mesin ITB, banyaknya itu teman saya tuh di Pertamina sama PLN. Kebetulan pas saya pulang itu dua kagak buka. Oh, Pengennya sih itu saya ke sana gitu. Sebetulnya saya tuh buat ngembangin energi terbarukan di Indonesia gitu. Saya pengennya masuknya PLN. PLN Itu ya. SSI PLN. Iya, iya. Tapi riset saya selama di Jepang itu sebetulnya Pertamina. Saya Oke. tuh ngembangin enhanced oil recovery gitu. Tentang tentang bagaimana si sumber minyak itu yang udah usang itu diinjek pakai fluid biar masih bisa diambil gitu minyaknya. Itu sebenarnya riset saya Pertamina gitu. Cocoknya. Oke. Nah, dua itu kagak buka, Mas. Nggak buka kan saya, udah gimana nih, kagak cocok dong. Ya udahlah, seenggaknya tetap BUMN sama CPNS buka. Oke, saya masuk CPNS juga saya apply. Nah, Hmm. kebetulan BUMN yang buka pada saat itu dulu tuh Antam, kemudian Angkasa Pura,
ada beberapa lagi, tapi yang saya dapat tuh Antam sama Angkasa Pura. Ini tolong jangan diinin ya kayak oh ini dapat tapi nggak diambil gitu, jangan gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Tenang, Karena tenang. Ini ini viewer kita nggak sejudgmental itu kok. ini Tenang. hal yang wajar loh ketika kita eh, applying job itu ke beberapa tempat gitu. Nggak Iya, mungkin kita satu nunggu setahun nggak dapat baru apply yang lain itu kan nggak mungkin ya, itu ngabisin waktu gitu. Jadi kita pasti beberapa opsi yang saat itu lagi buka gitu. Jadi ya saya itu apply memang ini Jakarta. sih. Di sini juga kayak gitulah. Itu orang-orang Ya, tahu lah kalau itulah. Maksudnya kita ya tebar, jangan jangan tebar jangan amat gitu loh. air gitu. Semua orang juga kayak gitu kan Semua ya orang juga namanya gitulah pasti. Iya, yang ya. namanya opportunity ya. Jadi saya Hmm. apply yang waktu itu pada saat itu buka CPNS, ya yang dapat ya yang lain yang nggak dapat nggak saya sebutin, Antam sama Angkasa Pura. Nah kebetulan offeringnya itu dikit bedanya cuma beberapa minggu atau beberapa hari gitu ya Mas Arief. Mhm. Dan kebetulan yang BUMN itu saya ditempatinnya di offernya itu jauh banget gitu. Ada yang di Maluku, ada yang di Indonesia bagian barat gitu ya. Angkasa Pura kan Oke. bagian barat semua bandara gitu se Indonesia bagian barat gitu. Mhm. Nah, yang Jakarta kebetulan dapet, cuman waktu itu Jakarta dapetnya bukan di tempat yang um, bonafit atau bukan di tempat yang sesuai dengan keahlian saya dan lain sebagainya lah. Waktu itu saya Mhm. dapet. Nah, akhirnya saya komunikasi sama orang tua gitu kan. Komunikasi sama orang tua, ya akhirnya orang tua memilih ya udahlah di Pemda aja karena kan di Pemda ya di situ-situ aja gitu kan sampai pensiun. Ya paling jauh-jauhnya di Pulau Seribu gitu. Oke. Kalau di Antam kan tuh di Indonesia Timur gitu. Kalau di Ya di Papua di mana gitu ya. betul. Nggak tahu Hmm. yang ada site-nya kan mereka. Terus kalau di Angkasa Pura ya seluruh bandara dulu kan Angkasa Pura tuh ada Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2. Saya tuh yang di bagian Indonesia Barat gitu. Jadi sampai dari Aceh sampai Jakarta gitu kita nggak tahu ditempatin di mana gitu. Jadi karena orang tua juga mikirnya kayak gitu ya ya udah saya ikutin orang tua aja dan akhirnya ya udah akhirnya masuk ke Pemda DKI Jakarta gitu. Jadi alasannya banyak tuh Mas Arief. Jadi bukan Hmm. bukan karena ya dan saya nggak tahu dulu, saya nggak tahu kan kalau kalau apa namanya zaman sekarang ya mungkin setelah 10 tahun 9 tahun dari yang lalu sekarang udah sangat terbuka gitu kan informasi teman-teman kalau tes CPNS bisa nyari gajinya berapa dan lain sebagainya gitu. Zaman dulu nggak seperti itu, kita nggak tahu gitu. Saya baru tahu gajinya di BUMN ketika saya di offer gitu. Dan Mhm. PNS ketika saya sampai signing juga saya nggak tahu bakal dapat gaji berapa gitu. Pas saya udah Oke. masuk, udah kerja beberapa tahun, oh ternyata segini gajinya. Saya baru tahu gitu. Ya jadi ya kalau kalau itu rezekinya orang idealis aja sih. Kayak gitu Oke, Mas. oke. I see, I see. Oh, berarti ini ya, kalau gitu Mas Musti ini tetap ini ya, tetap ada job search juga, cuma mempertimbangkan ini dan itu, akhirnya ya udah coba masuk Pemda DKI aja gitu ya maksudnya. Tapi waktu itu memang belum tahu lah apa kayak misalnya gaji terus apa kayak tunjangan berapa gitu, itu dari awal memang belum ada search tentang itu ya. Dan dulu juga mungkin nggak segampang sekarang ya kalau mau cari tahu tentang itu juga ya. Betul, I betul. see, I see, I see. Oke, oke. Tapi menariknya sih, Mas. Ini kalau dari pengalamanku yang di Jepang ya, Mas. Eh, kita kan udah kuliah di Jepang, master degree atau ada yang PhD juga ya di sini. Terus kita ke perusahaan, misalnya kerja itu di perusahaan atau di suatu instansi gitu ya, entah Jepang atau Indonesia. Pasti selalu ada pertanyaan gini kan, Mas. Ini kan kamu dulu kuliah di kampus yang bagus, atau mungkin kalau yang di Indonesia, kamu kuliah di luar negeri gitu kan. Lah, itu ada nggak sih maksudnya kayak expectation tertentu gitu loh dari mana dari perusahaan atau dari instansi itu. Misalnya kalau yang di Jepang itu kan ada yang bilang kan, misalnya kalau dari curhatan teman-temanku yang di sini ya, itu ada yang bilang, oh kamu kan lulusan dari Universitas A gitu, masa gini aja nggak bisa? Atau mungkin apa kalau yang dari Mas Musi alami sendiri itu ada enggak perlakuan treatment-treatment kayak gitu? Atau mungkin yang positifnya juga bisa gitu. Misalnya karirnya bisa lebih cepat atau waktu masuk gitu bisa nggak dari entry level tapi dari manajemen level langsung. Misal kayak gitu ada nggak? Kalau PNS, karena saya kalau dalam tanda kutip perusahaan ya, institusi tempat saya bekerja itu PNS, ya nggak ada tuh istilah langsung loncat atau apa gitu ya karena saya sudah sekolah, karena saya sekolahnya dari apa namanya kampus apa gitu nggak ada. Karena kan kalau Hmm. di PNS itu kan sudah semuanya sudah diatur ya, birokrasi sudah ada golongannya, sudah tiap kita tiap naik golongan tiap 4 tahun udah pasti gitu ya. Terus kalau mau naik jabatan juga ya golongannya kalau belum cukup juga nggak bisa naik, sepintar apapun kamu gitu. Kamu dari Oxford kayak kamu dari MIT kayak kamu sudah S3 dari MIT kayak kalau golongan kamu belum cukup ya kamu nggak akan bisa punya jabatan tertentu itu gitu.
Nggak bisa kamu S3 MIT masuk terus kamu jadi kepala dinas tuh nggak bisa. Karena kan Oke. golongannya kan masih jauh banget, kayak beda berapa golongan naiknya gitu. Itu kalau di dunia birokrasi nggak bisa Mas. Mungkin kalau di dunia perusahaan yang lebih fluid gitu ya, mungkin itu bisa gitu. Tapi kalau di tempat saya nggak bisa. Terus kalau ekspektasinya apa? Ya karena memang nggak bisa juga yang nyodok-nyodok kayak gitu ya. Ya ekspektasinya adalah ya paling sinisme aja sih, sinis-sinis aja kayak kamu kan dari ya sama lah, mirip-mirip lah. Kamu kan dari sini, kamu kan udah S2, bisa lah kamu kayak gitu gitu. Masa kayak gitu aja nggak bisa. Kayak gitu tuh udah common sih di mana-mana juga pasti kayak gitu. Cuman yang saya sayangkan adalah khawatirnya ya teman-teman yang kita misalnya satu tim nih sama teman-teman yang lain gitu. Ketika teman-teman yang lain bukan dari eh, universitas yang seperti itu, bukan dari lulusan luar negeri, takutnya mereka merasa terpinggirkan atau mereka merasa apa namanya, ya mereka merasa berbeda gitu sama kita kayak gitu. Jadi harusnya sih treatmentnya sama-sama aja gitu. Kan belum tentu orang yang lulusan dari dalam negeri dan bukan dari PTN favorit gitu ya, belum tentu secara kerja juga nggak bagus gitu. Soalnya di dunia kerja kan pasti banyak aja Mas Arif. Kayak banyak sih teman-teman saya yang misalnya nih dulu males-malesan, IP-nya jelek gitu, tapi pas di dunia kerja malah kerjanya bagus kayak gitu. Tapi kan ini kalau Mas Mustia sendiri kan sekarang udah PNS ya. Berarti PNS ya sekarang. Ah. Ya, Pak. Nah, PNS itu kan biasanya udah lifetime employment ya. Maksudnya itu kayak harus apa sampai pensiun ya. Idealnya kan selalu sampai pensiun harus mengabdi jadi PNS gitu kan ya Mas. Berarti kalau ke depannya gitu rencananya Mas Musi gimana nih? Apakah mau apa namanya? Mau tetap ada target tertentu setelah mungkin setelah 5 tahun atau 10 tahun jadi PNS atau mungkin ini kan Mas Musi sudah habis 2N+1 ya ini kalau nggak salah. Nah, kan udah habis 2N+1 kan. Siapa tahu mungkin ada expectation atau harapan lain yang pengen dicapai di kemudian hari gitu. Ya kalau kalau apa namanya, target-target pribadi mungkin ada ya, nggak bisa saya share juga gitu ya. Kita coba berkarir aja lah, coba berkarir di birokrasi ini sebagai birokrat gitu ya. Coba Hmm. berkarir sampai ya sampai karir puncak lah. Entah entah di mana gitu. Kita coba dulu aja gitu sampai sambil ya kita coba opportunity yang lain juga gitu, misalnya nanti di tengah jalan ada tawaran dari mana gitu ya. Kita pasti akan mempertimbangkan ya, secara manusiawi itu bakal 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 kejadian, karena saya dulu bilang ketika saya pulang 100% saya idealis gitu, tapi kan sekarang Ya. terkikis. Saya terkikisnya itu saya bukan berarti mau kabur gitu ke dari keluar atau kemana gitu, tapi mungkin misalnya nih saya ada tawaran dari Pertamina gitu, Mhm. sesuai dengan background tadi saya ya, saya dengan sangat segala hormat ya, kita akan mempertimbangkan benefitnya Ya, seperti apa gitu kan, ini udah manusiawi ya, ya udah manusiawi. manusiawi banget sih ya. Mm. Jadi kita akan mempertimbangkan benefitnya seperti apa, di compare dengan apa yang saya dapatkan sekarang seperti itu ya. Saya terbuka dengan segala opportunity itu. Tapi ya sekarang yang pasti ya targetnya adalah berkarya di tempat saya sekarang kayak gitu. Terus kalau yang tadi 2N+1-nya itu saya belum nggak kepikiran sih Mas. Nggak kepikiran, kayak banyak teman-teman saya yang bilang, kan kamu udah 2N+1, Ya. cobalah bisa kamu keluar negeri gitu ya. Ya, Tapi siapa kan tahu mau CLBK gitu, saya ngambil S3 di Jepang gitu. ya itu let's see lah, nggak tahu juga. Tapi ketika kemarin saya Hmm. saya dapat kesempatan training gitu ya kemarin beberapa bulan di Belanda gitu. Ya nggak bosen nih, bosen gitu. Jadi kalau kalau saya pun 2N+1 harus ada opportunity buat kabur gitu ya, saya nggak tahu juga sih kayak apa saya bisa gitu hidup di sana lama gitu. Nanti ketika pulang saya udah nggak bisa jadi PNS lagi gitu. Karena kan Oke. kalau udah resign PNS udah nggak bisa balik lagi gitu. Nggak seperti di luar negeri PNS-nya ya datang dan pergi gitu. Kalau di sini kan PNS-nya lifetime. Ketika kita udah keluar kita nggak bisa masuk lagi. Itu I see. mungkin agak-agak beratnya juga ketika ketika kita memutuskan untuk meninggalkan comfort zone kita di PNS gitu. Karena PNS kan kayak kemarin COVID juga orang-orang pada di layoff, kita nggak di layoff. Maksudnya ini Mhm. tuh pekerjaan yang cukup safe sih Mas di Indonesia gitu. Apakah kita bisa meninggalkan ini kemudian walaupun di luar misalnya gajinya lebih besar dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan kita nggak mendapatkan makanan tadi, nggak bisa, nggak ada nasi Padang, nggak ada warteg gitu, nggak ada bapak-bapak komplek yang sering nongkrong malam-malam gitu, nggak ada gitu gitu. Ya, ya, Jadi ya. mungkin saya juga nggak belum kepikiran sih Mas ke sana gitu. Oke, oke, oke. Tapi menarik loh. Tadi Mas Musa ini sempat ngomong dulu kan idealismenya tinggi ya. Dulu idealismenya Ya, tinggi, terus mulai terkikis, terkikis, terkikis. Kalau boleh tahu sih Mas ini, dulu idealismenya tuh apa sih? intinya dulu tuh
pokoknya kerja untuk Indonesia, untuk negara, ngabdi buat bangsa, dikasih gaji berapapun terima gitu. Karena kan saya juga pas masuk PNS saya nggak tahu ya digaji berapa ya. Ya, ya, Pas saya ya. masuk, ternyata gajinya cuma 4 juta, 5 juta gitu. Oh, cuma segini ya ternyata. Susah juga hidup segini ya di Jakarta itu. Maksudnya dulu tuh Ya, sangat ya. ideal sampai dikasih gaji berapapun saya terima gitu. Lah kalau sekarang kan kita udah berkeluarga, udah ada kebutuhan A, B, C gitu ya. Pastinya kita mempertimbangkan benefit dan lain sebagainya gitu. Jadi pasti ada idealisme yang terkikis itu, maksudnya kita ada pertimbangan-pertimbangan lain, ada buat orang tua lah segala macam. Dulu kan kita masih bocah juga, orang tua masih eh, segar bugar gitu ya. Ya. Kita mikirnya buat diri kita sendiri aja gitu kan. Sekarang udah banyak hal lain. Ya kita misal nih idealisme udah terkikis sih mas. Saya nggak tahu nih. Misal saya tiba-tiba dapat tawaran dari Jepang gitu, dari pemerintah Jepang buat kerja di sana, terus gajinya 5 kali dari sekarang, dari saya sekarang gitu 10 kali ya. Dan Oh ya, mungkin gimana tuh? idealisme yang udah terkikis itu mungkin saya bisa ambil kayak gitu, kayak gitu-gitu mas. Maksudnya nggak serta merta buat Indonesia dikasih gaji berapapun nggak dibayar pun saya mau gitu. dulu Wih, mungkin dulu mungkin kayak gitu kerja gitu. sosial ya. Ya dulu saya pas pulang kerja sosial di Beramal. LPDP mas, kerja sosial saya di LPDP berapa bulan, 3 apa 6 bulan saya kerja nggak dibayar sama sekali. Oh Saya ya? mau gitu. Mau saya. Oh iya? Cuman dikasih makan siang doang. Wow. Nah, kayak gitu ya dulu mau, sekarang LPDP kalau nyuruh saya kayak gitu, wani piro. Oke, 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 oke. Saya nggak makan loh kalau gitu. Tapi gila loh, nggak, oke, oke, baru tahu loh ini aku, kayak gitu. Ya, Sempat volunteer gitu, Mas Muslim volunteer untuk. ya, volunteer, volunteer. Iya, 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 iya. Tapi ini ya, berat. Tapi menurut aku ya, Mas, itu bukan ini sih, bukan masalah apa namanya, terkikis Idealisme. sih ya itu Ya, lebih kayak dulunya memang idealis. Kalau misalnya kita apa barusan lulusan kuliah gitu, belum ada pengalaman kerja, ya itu make sense lah idealis. Mungkin sekarang bukannya terkikis, tapi lebih jadi realistis lah ya mungkin. betul, betul, realistis lah, realistis. Ya kan harus itu juga ya. Ya menurutku itu suatu growth juga sih, bukannya apa terkikis atau suatu kemunduran sih. Itu menurut aku sangat normal banget sih. Bahkan teman-temanku yang di sini pun juga selalu ngomong gitu kan. Apa namanya, ketika dulu kuliah harus sesuai dengan jurusan atau apa. Kalau sekarang ya lihat realitanya aja kayak gimana gitu dan cope with that gitulah ya intinya. Hmm. I Ya, see. Paham, makin paham. bertambah umur makin realistis lah. Ya, ya, paham, paham, paham. Itu sangat dipahami kok, Mas, santai aja. Betul ya Mas, ini kan kita ada beberapa pertanyaan ya. Aku sering dapat DM, biasanya kita sering dapat DM dari viewer-viewer kita, terutama yang kita waktu ngomongin beasiswa gitulah ya. Nah, kalau misalnya LPDP sendiri itu ada beberapa pertanyaan juga yang mengarah ke LPDP. Nah, mungkin buat clarification juga lah ya ini buat LPDP itu kayak apa dan meluruskan misinformasi di luar sana juga lah ya. Soalnya gini, ada satu pertanyaan yang masuk ke DM kita atau di komen lah, biasanya di komen salah satu sosial media kita itu adalah yang banyak bilang beasiswa itu tuh targetnya itu adalah untuk orang yang nggak miskin, yang nggak mampu gitu, atau yang kurang mampu lah, orang yang kurang mampu gitu. Nah, kalau LPDP ini sendiri itu sebenarnya itu terrestrik untuk itu nggak? Atau LPDP itu ya bebas untuk semua orang? Itu yang biasanya orang-orang agak simpang siur sih biasanya. Mungkin jawabannya udah tahu ya mas ya, di media juga, di LPDP juga udah nge-state bahwa LPDP untuk semua gitu. Intinya seperti itu. Mhm. As long as dia warga negara Indonesia. Cuman gini, konsepnya gini sih mas. Em, intinya adalah kita masih jadi negara berkembang yang masih kurang mampu negara kita mas. Ya, Kayak gitu. Nah, kalau menurut saya beasiswa di sini itu adalah privilege. oke. Kalau di luar negeri, di negara maju, beasiswa itu pilihan. Karena ketika kemarin saya bertemu dengan banyak expert, saya training di pemerintah kota Rotterdam kemarin. Saya bekerja sebagai PNS di kota Rotterdam gitu ya, karena ada exchange, apa namanya, opportunity exchange antara staff gitu ya. Mhm. Dan banyak expert-expert di sana saya tanyakan, kok Anda S1? Kok Anda S2 tapi nggak mau S3 gitu? Padahal Anda udah expert, udah berapa belasan tahun kerja di bidang ini gitu-gitu. Mhm. Bagi mereka kayak, buat apa sekolah? Oh, toh saya bekerja, saya punya expert di sini, di dunia kerja saya lebih banyak apa namanya, expertise saya yang lebih develop gitu daripada saya ke kampus nyari beasiswa gitu. Nah, bagi mereka beasiswa terus kemudian kuliah itu tuh pilihan. Kalau kita privilege gitu. Jadi orang bisa dapat beasiswa, bisa dapat sekolah lanjutan gitu, itu privilege banget gitu. Nah, konsep itu tuh yang menurut saya bikin
beasiswa itu seakan-akan ya itu barang yang mahal dan itu harusnya buat orang-orang yang kurang mampu aja kayak gitu. Nah, kalau Hmm. orang di negara maju bahkan mereka kan pemerintahnya ngasih beasiswa untuk foreigner gitu. Iya, iya, iya. Konsepnya Jepang, Belanda, Swedia, UK, negara maju, negara maju, semua negara maju lah. Iya. Karena ya di negara mereka juga ya orang-orangnya ya memilih gitu. Apakah mereka mau dapat beasiswa atau mereka mau sekolah lagi apa enggak gitu, apakah mereka butuh gitu. Kalau kita kan orang-orang seakan-akan pengen dapat privilege, bangga gitu kan. Ya, dan di mereka beda gitu. Nah, kita aja yang ngasih beasiswa untuk warga negaranya kita sendiri aja itu dipermasalahkan gitu karena harus kayak gini lah. Ya itu Mas, karena kita belum maju aja. Karena masih banyak bagi orang-orang kita budget itu tuh masih masih dipikirkan untuk kayak hal-hal yang lain yang lebih prioritas bagi mereka gitu. Dan Mhm. hal-hal prioritas inilah biasanya itu basic needs. Kalau di perkotaan itu basic infrastructure needs gitu. Kayak misalnya pangan, sandang, air bersih, Iya. transportasi, kayak gitu-gitu bagi mereka lebih penting daripada uangnya dihambur-hamburkan untuk investasi sumber daya manusia lewat beasiswa kayak gitu. Jadi kalau di negara maju kan mereka udah enough gitu. Basic infrastructure mereka udah cukup. Jadi mereka ini duit mau diapain ya? Jadi udahlah buat beasiswa dihambur-hamburkan untuk foreigner dikasih beasiswa lah buat mereka populasinya mereka kurang apalagi kan udah declining ya syukur-syukur vendornya habis dikasih beasiswa mau jadi warga negara sana mau ngembangin karena kan itu kan orang-orang yang educated ya jadinya mereka dengan senang hati gitu menerima orang-orang tersebut untuk bekerja di negaranya mereka gitu jadi konteksnya adalah karena ya dalam tanda kutip ya kita miskin aja sih mas misalnya kita Hmm. miskin aja gitu jadi itu Oke, masalahnya oke. di situ jadi berkembang liar gitu kemana-mana gitu padahal Hmm. ya memang dari awal LPDP memang buat semua kalangan gitu nggak ada salahnya artis nah kan banyak artis yang dapat dan lain sebagainya gitu Ya. itu nggak ada salahnya karena memang kebijakan dari atasnya seperti itu gitu. Kalau mau ya kebijakan dari atasnya diubah jadi ya memang kan ada beasiswa LPDP yang 3T ya untuk daerah 3T itu ada gitu ya mungkin kalau mau diubah ya beasiswanya mekanismenya diubah jadi khusus buat 3T doang gitu yang lain nggak boleh Hmm. dapat gitu ya itu kan tergantung kebijakan para leadersnya gitu kalau leadersnya udah berubah ya berarti baru kita salah kalau kita apply tapi selama itu kebijakannya seperti itu ya kita nggak salah gitu apalagi artis dan lain sebagainya gitu ya mereka nggak salah buat apply beasiswa itu gitu. Oke, berarti merit based lah intinya. Sebenarnya Nah, LPDP itu merit based, semua bisa apply, nggak terbatas untuk yang kurang mampu gitu. Soalnya ya walaupun tadi Mas Musli bilang itu sebenarnya udah dijelasin di websitenya LPDP, tapi kan banyak masyarakat Indonesia ya mungkin ya tadi yang kayak Mas Musli bilang juga mungkin ada faktor ekonomi atau apa juga menganggap ini tuh privilege gitu. Kenapa ya nggak buat yang orang yang kurang mampu aja gitu kan mungkin ada persepsi itu ya tapi thank you buat udah lurusin itulah ya Mas tadi intinya Hmm. itu cuma ada beberapa juga Mas ini yang ada pertanyaan yang menurutku lumayan menarik ya ini. Dari ada salah satu yang nge-DM kita gitu. Oke, kalau misalnya LPDP ini kan tujuannya untuk apa memajukan inilah untuk memajukan SDM-nya Indonesia tadi kan ya. SDM Indonesia itu sendiri. Nah, itu tapi kalau melihat di kenyataan di masyarakat yang kayak gini, kondisi ekonomi kayak gini, misalnya mau memajukan ekonomi, apa memajukan SDM pun, kenapa apa urgensinya harus ke luar negeri? Kenapa nggak kasih itu yang beasiswanya untuk dalam negeri aja? Kan toh juga di Indonesia ada juga apa kayak kampus S2, kampus yang menyediakan S2 dan S3 juga. Kalau menurut Mas Musli, kenapa itu? karena saya lulusannya luar negeri ya jadi Ya, mungkin ya. biasanya saya juga pro juga gitu. Eh, Hmm. tapi berdasarkan apa yang saya dapat ya Mas ya. Bahkan waktu saya bekerja di Pemda pun kita butuh nge-compare gitu ke negara ke kota-kota lain, kota global kita nyebutnya ya, ke kota maju lain untuk nge-compare gitu, untuk kita bisa level up gitu. Kalau kita semuanya di dalam negeri, kemudian kita jadinya asik sendiri gitu. Saya Hmm. misalnya contoh ya, mungkin negara-negara seperti negara-negara yang komunis gitu ya, kayak Korea Utara gitu kan mereka asik sendiri gitu ya, istilahnya asik sendiri gitu. Nah, saya sih rasa jadi nggak bisa nge-compare, nggak bisa ngebandingin gitu. Si, Hmm. si misalnya nih di London ngapain, di apa namanya di Amsterdam ngapain, di Tokyo ngapain, di Washington ngapain gitu ya, di New York ngapain gitu. Jadi kita nggak bisa nge-compare gitu. Nah orang-orang yang di apa namanya bukan dilempar, dikirim ke sana
itu kan mereka dapat pengalaman kayak saya nih cuma 2 tahun di Jepang tapi sampai sekarang saya ngerti Zemi, saya ngerti bagaimana ini tuh harus on time, bagaimana pola pikir riset kayak gitu-gitu walaupun cuma 2 tahun itu jadi ngebekas ke saya tuh selamanya gitu Mas. Jadi Oke, oke. orang-orang yang dikirim ke sana itu bukan serta-merta belajar akademik teknis yang mereka bisa bawa pulang ke Indonesia gitu. Mereka dapat apa namanya pengalaman hidup di sana gitu Mas. Dan itu yang Mhm. akan mereka bawa seumur hidup. Dan saya rasa jadi menarik, jadi heterogen juga ketika banyak orang-orang yang dari dari negara mana sampai dari benua mana sampai sampai benua mana gitu. Jadi mereka semuanya dapat 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 pengalaman berharga ketika bawa pulang. Ya jadi oh kalau di sana tuh kayak gini-gini itu bisa di compare gitu loh, Mas. Coba bayangin kalau semuanya universitas dalam negeri gitu. Iya, Lalu mau ngapain gitu? Jadi nggak ada yang bisa kita compare juga. Kan ada istilahnya ATM ya, ambil, tiru, modifikasi gitu. iya, iya, iya. Nah, kalau semuanya dalam negeri, apa yang mau, maksudnya kebaikan dari negara maju lain, apa yang mau diambil, apa yang mau ditiru. Hmm, iya, Jadi iya, benar kita sih. nyolok dulu lah, kayak gitu. Itu bagus ya sih. Dan LPDP juga kan balance ya. Dalam negerinya juga banyak kok gitu, nggak serta merta kebanyakannya luar negeri gitu. Banyak di dalam negeri juga banyak. Ketika saya aktif di organisasi juga banyak juga orang-orang yang dalam negeri gitu. Balance lah. Dan ketika mereka pulang juga banyak kan ya yang jadi dosen-dosen di perguruan tinggi dalam negeri ya. Nah, itu juga jadi 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 malah nge-leveling up si kampus-kampus dalam negerinya karena mereka punya pengalaman S2 S3 bagaimana si kampus dari luar negeri ini dia mengorganize, memanage eh, pendidikan tinggi di negara itu gitu. I Jadi ketika see. mereka pulang ya Hmm, kampusnya jadi berwarna gitu. Kayak oke. gitu sih, Mas. Oke, oke. Soalnya kalau beberapa argumen yang kita dengar itu kan, banyak orang yang ngomong, kenapa nggak ditekan untuk khusus di dalam negeri aja gitu. Itu kan mereka argumennya biasanya kan dananya bisa sama, tapi bisa penerimanya bisa lebih banyak gitu lah. Lebih terjangkau, lebih banyak untuk orang-orang lebih banyak gitu loh. Tapi yang Mas Muslih bilang ini sebenarnya juga benar juga gitu ya, kalau di sisi lain gitu. Karena kita mau nggak mau tuh kan kita harus apa belajar itu tuh dari negara-negara maju juga lah ya. Jadi apa Ya. yang mereka ada, nah itu siapa tahu itu bisa kita terapin di Indonesia dan bisa memajukan Indonesia. Kalau kita terus semuanya di Indonesia, belum tentu kita dapat perspektif-perspektif baru itulah ya. Berarti intinya Betul, itu betul. ya. I see, I see, I see. Jadi gitu ya teman-teman, jangan bilang lagi kalau misalnya kalau kenapa kok urgensinya apa sih kalau di luar negeri ya itu tadi yang kayak Mas Muslih bilang itu tuh kayak apa ya kayak dapat perspektif baru dan who knows kita bisa memajukan teknologi Indonesia dengan cara transfer of learning itulah ya dari apa Indonesia dan luar negeri itu. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke sih, Mas. Jadi ini kan kita juga ngomong udah agak lama nih, sudah hampir 1 jam juga ya nih kita ngomong. Mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir nih, Mas. Sebagai Mas Muslih ini sudah dulu alumnus LPDP. Nah, ada nggak pesan yang bisa disampaikan ke mungkin ke teman-teman mungkin apa kayak adik angkatannya Mas Muslih yang sekarang mungkin lagi ambil LPDP gitu. Pakai ambil kuliah tapi pakai beasiswa LPDP. Oke, ini Mas. Jadi bukan junior kali ya kebetulan aja saya dapatnya duluan daripada mereka gitu kan. Jadi banyak juga yang lebih senior dari saya tapi emang kebetulan aja baru dapat LPDP-nya sekarang dan masih ongoing gitu. Jadi kebetulan aja saya dapat dapat duluan gitu kan. Um, dan mungkin akan berbeda sih Mas dari mereka yang udah pernah kerja kemudian dapat LPDP sekolah kemudian kembali ya mereka udah lebih senior dan mereka udah tahu lah apa yang mereka akan lakukan gitu. Cuman Hmm. mungkin pesan saya kepada orang-orang yang seperti saya dulu ketika fresh grade kemudian langsung dapat LPDP dan kemudian sekarang sedang belajar gitu ya ya pasti mirip-mirip lah sama saya idealismenya masih tinggi gitu. Ya. Jadi mungkin pesan saya ya tolong eh, tetap di tetap dijaga idealisme itu gitu. Jangan jangan godaan pasti banyak gitu. Godaan pasti banyak. Em, di luar sana pasti banyak yang lebih megah, mewah dan ya lebih bonafit lah gitu. Tenang aja gitu. Jangan 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 apa namanya? Jangan idealismenya tetap ditanam. Saya aja bisa pulang, bisa ngabdi dan saya juga fine-fine aja gitu. Saya masih bisa hidup tenang. Weekend saya bisa tetap jalan-jalan, bisa berkecukupan lah intinya lah gitu lah. Jadi jangan takut kalau di Indonesia itu jadi miskin, di luar negeri kaya raya gitu. Ya memang tidak sekaya di luar negeri, tapi
lebih dari cukup sih Mas gitu. Jadi tolong buat teman-teman yang fresh grad masih bingung gitu bulan gulana ketika pulang mau ngapain ya tenang aja gitu. Tetap bisa kok asal berusaha gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang udah kerja lama dan sebagainya mereka udah tahu lah Mas apa yang mereka mau lakuin. Ya pesannya ya silahkan sesuaikan apa yang sudah ditulis di esai aja. Ketika pulang mau ngapain itu tinggal dilaksanain. Kalau beda dari itu ya mungkin tanggung jawab moral aja. Itu sih Mas. Oke, oke, luar biasa sekali ini pesannya Mas Muslih ini untuk. Jadi dengerin ya itu teman-teman yang Mas Muslih bilang barusan. Tetap idealismenya tetap dipertahanin. Apa yang ditulis di esai itu nantinya bakal bisa secara moral bakal dipertanggungjawabkan. Jadi keep that in mind lah ya, in your mind selama kalian belajar S2 atau S3 dengan menggunakan beasiswa LPDP. Oke, thank you banget Mas Muslih udah mau kita undang hari ini buat ngobrol-ngobrol Mas, tentang LPDP gini ya. Sorry ini waktunya mungkin udah hampir 1 jam juga, udah terlalu lama juga. Tapi oke, buat teman-teman juga kalau misalnya ada pertanyaan tentang apa beasiswa LPDP atau tentang mungkin ada komentar juga atau ada opini lain mungkin ya nanti tinggal tulis di komen aja. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain. Oke, itu aja untuk episode Backstreet Japan kali ini. Sampai jumpa di episode Backstreet Japan yang selanjutnya.